Sudah tidak terhitung berapa kali orang yang meminta saran saya terkait hal ini. Yaitu misalnya mereka mengajukan proposal kepada pihak-pihak tertentu. Lalu orang-orang yang minta saran ini bertanya, "Pak, gimana caranya ya Pak supaya mereka meng-ACC proposal saya?" Atau ada di antara Anda yang, "Pak, gimana ya caranya supaya iklan saya itu bikin orang itu memutuskan membeli produk saya?" Atau hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan seperti itu. Nah, video kali ini akan membahas terkait dengan keputusan dan bagaimana peran Tuhan di dalam proses keputusan itu. Simak video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya keterlibatan Tuhan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan Tuhan dalam proses pengambilan keputusan. Tentunya Anda sudah dapat gambaran contoh-contoh yang mau saya bahas ini pada bagian prolog tadi. Nah, tentunya Anda menyimak video ini sampai menit sekarang ini adalah karena Anda ingin tahu. Karena saya kasih clue ada keterlibatan Tuhan di situ. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Supaya lebih relevan nyambung, izinkan saya membahas ini sesuai dengan contoh nyata, kasus nyata yang saya amati bertahun-tahun. Ya, bahkan boleh dibilang 10 tahun saya ngamatin ini. Nanti tinggal Anda sesuaikan dengan kasus Anda. Tapi kesimpulannya saya yakin sama. Jadi gini, saya dalam waktu dekat ya saat video ini dibuat pada bulan ini ya, tanggal 19-20 November, saya akan mengadakan kelas vibrasi, yaitu kelas yang saya adakan 6 bulan sekali. Dulu sebulan sekali ya, lalu seiring waktu saya jarangkan dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu tuh gini, saya dari dulu itu punya pertanyaan yang menarik. Apa yang membuat orang memutuskan ikut kelas vibrasi? Ini kan relevan ya dengan contohnya. Apa yang membuat orang memutuskan ikut kelas vibrasi? Dan dari pertanyaan ini jawabannya macam-macam. Jawaban pertama misalnya karena iklan atau karena promosi, karena pamflet ya, atau video teaser ya terkait dengan kelas itu. Kalau memang iklan, pamflet, teaser video itu adalah yang menyebabkan orang memutuskan ikut kelas vibrasi, seharusnya setiap dari Anda melihat pamflet kelas vibrasi, setiap Anda melihat video teaser kelas vibrasi, itu langsung memunculkan dorongan pada diri Anda untuk ikut. Nyatanya tidak selalu kan? Nyatanya banyak di antara Anda yang sudah sering lihat pamflet, lihat iklan kelas vibrasi, sampai hari ini nggak ikut. Berarti kan iklan, pamflet, informasi tidak menjamin orang membuat keputusan ikut kelas vibrasi. Oke ya. Yang kedua, karena orang itu punya uang yang cukup untuk ikut kelas. Oke. Karena kalau tidak punya uang cukup nggak bisa juga karena itu kelas berbayar. Tetapi faktualnya, saya yakin banyak di antara Anda yang punya uang berlebih. Sampai hari ini sudah sering lihat iklan kelas vibrasi. Sampai hari ini Anda pun tidak ada dorongan untuk mengalokasikan uang Anda
untuk ikut kelas vibrasi. Ya kan? Jadi Anda punya uang pun belum tentu dorongan ikut kelas vibrasi itu muncul. Ada hal yang menarik lagi terkait ini. Banyak loh, tidak sedikit orang yang sudah bayar ikut kelas vibrasi. Itu bertahun-tahun duitnya itu ada di saya karena saya bilang saya kembalikan aja kalau belum bisa. Bertahun-tahun belum ikut-ikut. Ada yang akhirnya setelah 2 tahun ikut, ada yang sampai bertahun-tahun nggak ikut-ikut, akhirnya uangnya saya paksa untuk saya kembalikan. Sudah punya uang, bahkan boleh dibilang uangnya berlebih. Itu kan uang nggak diambil-ambil kan berarti uang receh. Tidak ikut kelas sampai hari ini. Jadi alasan punya uang pasti memutuskan ikut kelas vibrasi. Ternyata bukan jawaban yang tepat. Mungkin waktu. Kalau nggak ada waktu kan nggak bisa karena kelas vibrasi itu durasinya 2 hari dan hanya diadakan di Jogja. Oke, berarti butuh misalkan untuk datang sama pulang 4 hari total. Yang menarik adalah ada orang yang sudah meluangkan waktunya. Jauh-jauh datang dari luar kota, sudah ada di kelas vibrasi, sudah duduk di kelas vibrasi, sudah ada di dalam. Baru setengah hari, ada satu telepon dan dia minta maaf Pak Arif, mohon maaf, ada hal yang harus saya selesaikan, dan dia tidak melanjutkan ikut kelas. Sudah meluangkan waktu pun belum tentu akhirnya bisa ikut. Kalau setengah hari, dapat apa dia? Belum sampai pada intinya. Pamflet belum tentu, iklan belum tentu, uang belum tentu, waktu belum tentu. Jangan-jangan karena iming-iming. Wah, iming-iming kalau ikut kelas vibrasi itu gini. Anda boleh percaya boleh tidak. Kalau Anda pernah nanya ke saya, misalnya, Pak, kalau saya ikut kelas vibrasi dapat apa? Dijamin apa? Saya paling hanya mengirimkan informasi materi apa saja yang ada di dalam kelas itu. Tetapi saya tidak memberikan jaminan. Kalau Anda tanya testimoni, saya bilang saya tidak mengkoleksi testimoni dan tidak mempromosikan testimoni. Dan saya harus jujur, ada yang berubah lebih baik setelah ikut kelas saya dan ada juga yang tidak dapat apa-apa, tidak berubah. Saya tidak mengiming-imingi. Tetapi yang menarik adalah ada orang tetap ikut aja. Walaupun saya sudah jelas tidak memberikan garansi, tidak memberikan iming-iming, tidak memberikan diskon Rp1 pun. Jadi sampai hari ini, saya itu tidak menemukan jawaban yang tepat kenapa orang memutuskan ikut kelas vibrasi berdasarkan 4 jawaban tadi. Dan hanya ada satu jawaban yang sampai hari ini menjadi jawaban terbaik. Dan bisa jadi ini adalah jawaban yang sesuai dengan kasus Anda. Apa jawabannya? Jawabannya adalah orang ikut kelas vibrasi itu karena dia berjodoh dengan saya, karena dia berjodoh dengan kelas vibrasi, dan karena Tuhan menggerakkan dia untuk memutuskan ikut. 3 hal ini. Karena dia berjodoh dengan saya, berjodoh dengan kelas vibrasi, dan dia digerakkan oleh Tuhan untuk mengikuti kelas vibrasi. Kembali ke kasus Anda bikin iklan. Ya, orang banyak yang ikut iklan Anda. Bisa jadi saya juga lihat iklan Anda. Belum tentu saya membeli produk Anda. Belum tentu saya memutuskan walau saya punya uang. Jadi semua hal yang melibatkan keputusan orang lain itu sebenarnya ada peran Tuhan di situ. Karena tanpa Tuhan yang menggerakkan diri mereka untuk membuat keputusan itu tidak akan pernah terlahir. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.